bernilai ibadah. Nah, sebagaimana ulama juga berpesan bahwasannya niat itu penting karena apa? Niat itu litafriki bainal adah wal ibadah. Ia akan membedakan kegiatan kita yang biasa aja dan kegiatan kita yang mengandung ibadah. Nah, baik selanjutnya Kak, boleh dilanjutkan. Nah, ini adalah bagaimana Al-Qur'an yang kita kenal dan tentunya Al-Qur'an kenal kita. Kita sebagai seorang umat muslim mesti mengenal Quran. Ada yang karena dikenalkan orang tua, ada yang karena dikenalkan memang ya sudah dikasih tahu gitu bahwasanya ini kitab suci kita. Tetapi kita pernah nggak sih kalau misalkan kenalan itu nggak hanya sekedar tahu tetapi paham. Ini sebetulnya sejalan dengan pesan Quran di Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi itu ya, bahwasannya in apa kita diciptakan dengan berbeda-beda ras, dengan berbeda suku, di ta'arufu, untuk ta'aruf. Nah, arofa ya'rifu itu sebenarnya kenal bukan sekedar tahu, tetapi mengerti. Misalkan, saya dengan siapa nih saya partisipannya, saya yang kenal ya. Misalkan saya dengan Mas Khalil ya, Mas Khalil teman sekelas saya dulu di Usuluddin, di PT IKI. Saya ta'aruf, arofa, mengenal dia, itu bukan sekedar tahu bentuknya bahwasanya Khalil bentuknya seperti ini nih, rambutnya berbeda dengan saya, misalkan saya lurus dia rada-rada keriting gitu ya. Nah, bukan sekedar itu aja, tetapi saya tahu bahwasanya Khalil itu hafiz Quran, suka ngaji dan suaranya bagus. Perjuangan dia ngafal Quran itu berat. Nah, itu yang dimaksud dengan mengenal. Maka dari itu mengenal Quran bukan hanya kita sekedar tahu bahwasanya itu kitab suci, tulisannya berbahasa Arab dan dia ada 600 sekian halaman gitu ya. Tetapi bagaimana kita mengenal juga bahasa Arab itu pada masanya ternyata bahasa terbaik loh. Itu ada di buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, dinyatakan bahwasanya bahasa Arab disebut dengan bahasa terbaik pada masanya karena di tanah Jazirah Arab saat itu para penyair, para pujangga yang syairnya dicintai orang-orang, dia mendapatkan derajat sosial yang sangat bagus. Bahkan ia akan dipekerjakan oleh raja-raja untuk menulis syair dengan memuji-muji raja tersebut. Nah, ini akan menunjukkan bahwasannya bahasa yang dipilih pada saat itu adalah bahasa terbaik. Apakah hari ini tetap bahasa terbaik? Karena sekarang bahasa internasional adalah bahasa Inggris misalkan. Tetap akan ada nilai terbaik dari bahasa Arab itu karena beberapa faktor. Di antaranya adalah keindahan bahasa, yang kedua adalah gaya penyampaian Al-Quran, dan yang ketiga adalah bagaimana dialog-dialog yang dibangun oleh Al-Quran ini selalu bersahabat. Contoh sederhana, kekayaan-kekayaan diksi, kekayaan-kekayaan kosakata dalam Quran, itu sampai melahirkan kaidah-kaidah tafsir, di mana kaidah ini berfokus pada kosakata-kosakata dalam Al-Quran. Semisal, yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Manittaba ridwanahu subulas salam, jalan-jalan keselamatan, dan di akhir ayatnya wa yahdihi ila siratim mustaqim, dan akan memberikan hidayah petunjuk padanya kepada jalan yang lurus. Subul itu artinya jalan, sirot juga artinya jalan. Lah kok sama-sama jalan tetapi bahasa Arabnya berbeda? Apa ini maknanya? Nah, inilah yang disebut dengan kaidah tafsir al-alfat allati taraduf wa laysat minhu. Kata-kata yang serupa tapi tak sama. Ada lagi kalimat-kalimat lain. Misalkan ini yang saya tulis di PowerPoint itu. Kiroah, tilawah, dan tartil. Artinya kalau secara terjemah sama-sama membaca gitu. Artinya sama-sama membaca, tetapi kenapa Quran mengambil diksi yang berbeda antara kiroah, tilawah, dan tartil? Nah, ternyata kiroah itu Ragib Al-Isfahani menyatakan bahwasanya itu jam'ul hurufi wal kalimat. Itu adalah pengumpulan huruf-huruf dan kalimat, sehingga kiroah ini lebih tepat diartikan membaca tetapi dalam konteks mengkaji atau meneliti. Maka dari itu, ketika wahyu pertama turun, Rasulullah dibilang, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori, karena memang saat itu tidak ada yang bisa dibaca oleh Nabi. Dibaca dalam artian seperti ini. Kalau misalkan saat itu teksnya nggak ada, maka boleh jadi yang dimaknai adalah kiroah, Iqra, pernahkah Muhammad membaca sesuatu? Sehingga ada yang bisa disampaikan kepada malaikat Jibril. Ternyata tidak ada. Itu menunjukkan
sebuah otentisitas bahwasanya memang Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi adalah pendapat dari beberapa golongan yang menyatakan Nabi tidak ummi, Nabi tidak buta huruf, Nabi tidak buta aksara. Nabi bisa membaca, tetapi memang ketika diperintahkan Iqra ya Muhammad, itu tidak ada bahan bacaannya. Nah, habis itu bahwasannya ketika perintah Iqra dalam ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad ini tidak mengandung objek, itu menunjukkan bahwasannya Iqra, belajarlah kepada ayat-ayat yang matslu atau ayat-ayat ghairu matslu, ayat-ayat yang tertulis dalam Quran maupun ayat-ayat yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang tertulis adalah ayat yang memang ada di Quran, dan ayat-ayat yang tidak tertulis itu bisa seperti alam semesta, kejadian sehari-hari, kondisi dan situasi tertentu yang bisa memberikan kita pelajaran dan hikmah. Itu adalah masuk dalam ranah qiraah, ranah membaca. Nah, lalu tilawah seperti apa? Talayatlu tilawatan itu adalah membaca yang memang dikhususkan kepada Al-Quran. Ragib Al-Isfahani tidak mengatakan bahwasanya kata tilawah tidak bisa disandangkan kepada selain membaca Quran. Maka tilawah ini khususon untuk membaca Quran. Selanjutnya tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya juga membaca, tetapi tartil ini ada penjelasannya, yakni iqa'ikul lidhi haqqin haq. Bagaimana kita memberikan hak-hak setiap huruf sehingga Quran dibaca dengan tartil, dibaca dengan memenuhi hak-hak hurufnya, hak-hak hukum bacanya, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh saja, contoh kecil bahwasannya pengambilan kata atau diksi dalam Quran secara terjemahan boleh jadi sama, tetapi ketika ia dijelaskan, dijabarkan, maka akan memiliki satu kajian-kajian yang menarik, kajian-kajian yang ternyata dalam, kajian-kajian ternyata yang diksi-diksinya ini bisa memberikan satu pencerahan buat kita semua. Contoh tadi misalkan sabil dan sirat. Terjemahnya sama-sama jalan. Nah, lalu kira-kira bahasa Arab yang maknanya jalan ada lagi nggak yang lain? Ada. Ternyata ada torik, ada syariat, dan lain sebagainya. Dan setiap dari kalimat ini memiliki penjelasan yang berbeda. Syariat atau yang diambil dari kata syariat itu ternyata jalan menuju mata air. Dalam ini tentunya syariat adalah proses-proses yang akan mengantarkan kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik. Artinya kita akan mencari mata air, mencari sumber. Selanjutnya ada yang namanya sabil. Sabil itu jalan-jalan kecil. Dan sirat diumpamakan seperti jalan tol. Di mana misalkan kita ingin pergi ke tol Pulau Gebang, kita bisa datang lewat Bintara, kita bisa datang lewat Cakung, kita bisa datang lewat mana lagi gitu ya. Dan di mana jalan-jalan ini akan mengantarkan kita pada sirat yang sama. Dan boleh jadi nanti ketika kita menuju tol Muhammad bin Zayed semisal, ada yang masuknya dari tol Pulau Gebang, ada yang masuk tolnya dari Tanjung Priuk, ada tolnya yang masuk dari mana-mana. Nah, itulah sirat. Maka subul salam, jalan-jalan kebaikan ini, di mana kalau dalam bahasa itu disebut kalimat isti'aroh, pinjaman, kata pinjaman, subul salam ini adalah subulul haq, jalan-jalan kebenaran. Maka apapun jalan kebaikan, jalan kebenaran yang kita tempuh, itu akan sama-sama mengantarkan kita pada siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Nah, selanjutnya, penyampaian yang membangun logika, etika, dan estetika. Quran itu selalu bukan hanya sekedar misalkan ya, mentang-mentang ini adalah kitab yang harus diimani. Maka kita harus mengimani secara membabi buta gitu, tanpa bukti, tanpa dialog, atau tanpa argumentasi. Tidak seperti itu yang dibangun oleh Quran. Bahkan ketika Quran dicemooh, faktu bisuratim mislih, berikan satu contoh surat yang serupa dengan Quran. Ya, akhirnya tidak ada yang menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Selanjutnya, kajian-kajian yang terhadap ayat-ayat Quran itu pasti dia akan memberikan satu dialog yang bersahabat. Dialog bersahabat itu seperti ini maksudnya. Teks akan semakin terasa hidup jika dia sesuai dengan konteks. Dan teks akan semakin bisa dirasakan relevansinya ketika dia terus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan itu ada pada Al-Quran. Contoh ketika kita cek Quran Surat Fatir ayat 29.
Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau misalkan kita yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa anfiqu mimma razaqnahum, berinfak, baik itu secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur. Ia seperti orang yang mengharapkan perniagaan lantabur, tidak ada ruginya. Ini akan menggambarkan bahwasannya memang masyarakat Arab saat Quran turun itu kegiatannya berdagang. Tentu ketika kegiatannya berdagang, maka mindsetnya tidak akan jauh dari untung dan rugi, ya kan? Profit atau tidak profit nih. Maka dari itu ketika Allah paham betul misalnya untuk kita membaca Quran itu butuh berkorban waktu. Ketika kita mendirikan sholat butuh berkorban waktu. Apalagi kita berinfak, bukan hanya waktu tetapi juga materi. Karena Allah tahu manusia ini nggak pengen rugi gitu ya, apalagi mental pedagang gitu kan. Yang dimana harus dipastikan sebelum dia memberi kira-kira apa nih feedback yang didapat. Lalu diambillah kata tijarah, perniagaan, lantabur yang tidak ada ruginya. Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca ayat-ayat Allah, ketika kita menginfakkan harta, maka dari setiap kegiatan-kegiatan ini akan memberikan ganjaran pada kita. Bahkan ketika harta yang kita infakkan itu akan menjadi 700 kali lipat lebih banyak. Itu diterangkan juga dalam Al-Quran. Dan ketika kita mendirikan sholat, ketika kita membaca kitab Allah, disinilah sejatinya kenapa nggak ada ruginya? Karena pasti Allah berikan ganjaran. Andai pun kita belum mendapatkan ganjarannya di bumi, pasti Allah akan memberikan ganjarannya di akhirat. Nah inilah mengapa disampaikan dengan kata tijarah, supaya mereka mau ngaji, supaya mereka mau sholat, supaya mereka mau berinfak. Karena kalau tidak diberikan narasi-narasi seperti itu, boleh jadi manusia tidak akan melakukan itu karena merasa tidak ada feedbacknya. Itu sama dengan di Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Dan ini mungkin akan bisa menjadi jawaban bagi sahabat-sahabat semua yang sampai hari ini merasa, kenapa ya kok doa saya belum terkabul? Kenapa ya kok doa saya masih tertahan? Keinginan saya sudah saya sampaikan masih tertunda. Ini berkisah, salah satunya adalah ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, Allah itu maha dekat. Apakah aku harus berdoa dengan berbisik? Allah juga maha agung, tidak terlihat, dan dia jauh. Apakah saya harus berdoa dengan berteriak? Ketika ditanya seperti ini, Rasul terdiam, lalu turunlah ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni, jikalau ada hambaku yang menanyakan padamu tentang aku, fa inni qarib, bilang kalau aku itu dekat. Uji budak da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bila Allahum yarsyudun. Maka penuhilah panggilanku dan berimanlah padaku agar engkau mendapatkan jalan yang benar. Nah, ini menarik karena disampaikan dulu bahwasannya aku dekat. Kalau doa dikabulin. Jadi digaransi dulu bahwasannya kalau Allah itu dekat dan Allah pengabul doa. Baru diperintahkan untuk falastajibuli. Baru diperintahkan untuk memenuhi segala perintahnya. Baru diperintahkan beriman. Nah ini menunjukkan bahwasanya Allah mengenal memang manusia nggak pengen rugi. Tahu dulu apa profitnya, tahu dulu apa keinginannya, tahu dulu apa yang dicari, kira-kira dapat feedback nggak, baru diperintahkan. Maka secara sederhana ketika kita hari ini mungkin doanya belum terkabul, maka aspek falastajibu liwal yu'minu binya belum terpenuhi. Bagaimana kita bisa dikabulkan sedangkan perintah terabaikan. Nah, disinilah bagaimana kita bisa memahami bahwasannya Al-Quran dekat dengan kita dan dia kenal dengan kita. Kenapa bisa sampai kenal kita? Karena memang yang menulis Sang Kholik. Karena yang memang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dialog-dialog yang bersahabat itu tentunya bukan hanya sekedar pesan-pesan belaka, tetapi di situ ada nilai-nilai spiritualitas sehingga